Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala habibuna al-mustafa sayyiduna maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, ay min waqti sirari ila waqtil mauti. Allahumma ya man huwa fi uluhi kain, wa ya man huwa fi ilmihi muhit, wa ya man huwa fi izzihi wa izzatihi latif, wa ya man huwa fi hubbi syarif, wa ya man huwa fi fa'li hamid, wa ya man huwa fi dhati qadim, wa ya man huwa fi majdihi munir. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Insyaallah malam ini saya akan membacakan tafsir yang kitabnya kitab As-Sawi. Jadi saya cuma ngebacain doang, ngebacain tafsir yang dikarang oleh Jalaluddin Al-Mahalli, Jalaluddin As-Suyuti. Tafsir Jalalain. Jadi Jalalain itu dua jalal. Iya, dua jalal, Jalalain. Yang pertama Jalaluddin Al-Mahalli, mubtadi'an bi suratil kahfi. Dia ketika mengarang Jalalain dimulai dari surat Kahfi sampai ke surat An-Nas. Setelah itu tidak sampai, terus wafat, lalu diteruskan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin As-Suyuti memulai dari awal surat Al-Baqarah sampai akhir surat Isra, lalu kemudian surat Al-Fatihah. Itu diantara kenapa Jalalain dikarang oleh dua jalal, Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Jadi Jalaluddin Al-Mahalli memulai dari surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas. Jalaluddin As-Suyuti memulai dari surat Baqarah sampai surat Al-Isra. Setiap kullifan kita yang bagi alaina an na'lama mabadi al-ashrah, sebagaimana kita sebutkan kemarin, prinsip-prinsip yang 10. Nama mabadi kulli fannin ashrah al-hadd wal mawdu' thumma samrah dan seterusnya, ya. Saya rasa hafal. Nah, di sini disebutkan definisi ilmu tafsir, ilmun biusulin yu'rafu biha ma'ani kalamillah ala hasabil taqatil basyariyah. Yang punya kitab Sawi ada di situ. Maknanya lughatan ma'khudun minal fasri wa huwa al-kashfu
di tafsir dari fasaron, mananya kasbu. Kalau tafsir fasaro, kalau di sini kalau fasaro berarti sudah masuk kepada bina taksir pada ilmu saraf. Fasaro yufasiru tafsiran. Sama dengan Muhammad, Hamada yuhammidu tahmidan wa huwa muhammidun wa dzaka Muhammad. Kenapa Muhammad likas roti fisolihil mahmudah? Karena memang diambilnya dari kata hamad. Jadi dari bina taksir, bina taksir. Maudhu'uhu ayatul Quran min haitsu fahmi ma'ani. Tema daripada tafsir adalah ayat-ayat Al-Quran. Yang kita akan kaji itu ayat Al-Quran. Wa wadi'uhu, kalau wadi yang apa, yang membuat tafsir, yang mengarang tafsir siapa? Ar-rasikhuna fil ilm, orang yang mempunyai ilmu yang sudah dalam, min ahdin nabi ila huna ala tahqiq, dari zaman Nabi sampai sekarang. Ar-rasikhuna fil ilm ada di Al-Quran. Istimdadnya milik kitab wa sunnah wal asar, pengambilannya dari Al-Quran, dari hadis, dan dari perkataan-perkataan sahabat. Al-asar qaulus sahabah wa tabi'in, al-hadis qaulur rasul. Wal fusaha'i minal arabil araba, namanya ilmu tafsir. Hukumnya al-wujubul kifai, hukum mengkaji tafsir wajib kifayah. Di dalam satu kampung harus ada orang yang ngerti ilmu tafsir. Masalah-masalahnya wa masailuhu qadaya min haisul amri wan nahyi wal mau'izah wa ghairi dzalik. Nanti di Al-Quran ada masalah amr, masalah nahi, nasihat-nasihat dan sebagainya. Nisbatnya annahu afdhalul ulum asy-syar'iyyah wa asluha. Ilmu yang paling utama, ilmu-ilmu agama dan ilmu yang paling pokok mempelajari Al-Quran. Wa faidatul ma'rifah bi ma'ani kamal wajh akmal. Faedahnya mengetahui makna kalam Allah ala wajh akmal dengan jalan yang lebih sempurna. Ghayatuhu, tujuannya al-fawzu bi sa'adatid darain, kebahagiaan dunia akhirat. Nah, ini semua fan asyrah. Sebelum kita mengkaji, silahkan nanti dikaji lagi yang ada tercantum di sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pakai bahasa Jawa ya? Iya, tabarukan. Iya, tabarukan di Syekh An-Nawawi Al-Battani. Kemarin sudah ya, bismillahi, kita sudah mengkaji kemarin bisa menggunakan, mentakdirkan isim. Kalau isim berarti bismillahi iftidai. Kalau mentakdirkan, bisa mentakdirkan fi'il. Kalau mentakdirkan fi'il berarti bismillahi aqra'u atau bismillahi aftadi. Mana yang lebih lebih kuat? Al-arjah dengan fi'il. Kalau ditakdirkan dengan fi'il, indal kufi'in, menurut ulama Kufah takdirnya fi'il. Jadi bismillahi aftadi, bismillahi aqra. Kalau Basriyin bismillahi ibtidai. Yang lebih arjah mazhabu al-kufi'in. Memang ulama Kufah sama ulama Basrah ini dua ulama yang sering berikhtilaf, tapi ilmu buat kita. Jadi ada ikhtilaf, ada iftirak. Kadang-kadang kita tidak paham
mana ikhtilaf, mana iftiraq. Ari ikhtilaf mengenah tadi itu enak. Itu ikhtilaf namanya. Sebab ikhtilaful a'immah rahmatun lil bikin enak. Ada mazhab Imam Abi Hanifah, ada mazhab Imam Malik, ada mazhab Imam Syafi'i dan sebagainya, kita tinggal milih. Tapi kalau kesananya nggak enak, bukan ikhtilaf, iftiraq wal firqatu azab. Jadi kalau bikin umat pecah itu iftiraq, bukan ikhtilaf. Cuma kadang-kadang orang sekarang disamain aja. Ini kan ikhtilaf. Ikhtilaf mau bikin enak, bukan bikin nggak enak. Kalau bikin nggak enak iftiraq namanya, bukan ikhtilaf. Ya, Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, hum yakhtalifuna fi masail. Mereka berikhtilaf di berbagai masalah. Banyaklah ininya kisah-kisah. Sehingga yang arjah qaulul kufi atau mazhabul kufi ditafsirkan dengan fi'il. Bismillahi abtadi'u kalau biasa santri. Bismillahi aqra'u terserah. Nah ini juga supaya saya bahas lagi supaya kita jangan lupa dan kita jangan terpaku. Ulah bismillah baik. Apa saja pekerjaan dahulukan kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillah fa huwa abtar au aqta au azzam. Kesimpulan dari tiga itu riwayat hadis yang tiga itu naqisul barakah. Kesimpulannya kurang berkah kalau tidak menggunakan basmalah. Tidak menggunakan basmalah kurang barakah. Mau makan bismillahi akul, mau minum bismillahi ashrab, mau ngomong bismillahi atakallam, mau jalan bismillahi amshi atau azhab dan sebagainya. Tinggal diterapkan aja. Ini namanya modern, tidak terpaku. Tadi udah gitu ya, begitu. Ini mah siapa namanya? Samson ya. Masya Allah, Son. Kirain siapa gitu. Kif harap khair. Masya Allah. Sakin fain ala hina fil qaryah wala fil madinah. Nah, kenapa pendapat Kufah itu lebih apa? Lebih arjah. Li'anna taqdima ismi alal fi'li yufidul hasr. Karena kalau isim didahulukan, fi'il dibelakangkan, itu memberi faedah hasr, mengkhususkan. Jadi kalau kita baca bismillahi aqra'u, baca abtadi hanya kepada Allah, itu yang membuat pendapat Kufah lebih arjah. Sebab ada nuansa taksis, mengkhususkan hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Beda dengan bismillahi ibtidai. Ya. Ada juga pernah dulu waktu masih ada almarhum Allah yarham, masih ayah Abi Kak Haji, ada yang nanya masalah basmalah itu kok bismillah ditakdir ya kan, Al-Quran itu sudah sempurna, kenapa sih takdir bismillah ibtidai takdir namanya. Kalau Al-Quran ditakdir berarti Al-Quran tidak sempurna, gitu pertanyaannya ya. Kalau Al-Quran takdir berarti Al-Quran tidak sempurna. Waktu itu ada yang bertanya seperti itu. Jawabannya gampang ya. Mentakdirkan isim, mentakdirkan fi'il itu bukan dari luar Al-Quran, dari Al-Quran juga ya. Kalau mentakdirkan fi'il mana dari Al-Qurannya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi, sebelum bismi ada iqra fi'il. Kalau mentakdirkan isim, bismillahi majraha. Dua-duanya ada dalil.
Itu disebut di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nggak ada di kitab Nahwu. Jadi kadang-kadang orang ngaji Nahwu di tafsir. Ulama-ulama tafsir, ulama-ulama fikih dahsyat ilmu alatnya. Itu wajah masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kau nyebut asmaning Allah Ar-Rahmani kang murah ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi kang murah ing dalam akhirat, Ar-Rahmani kang ngawehi nikmat-nikmat kang agung, Ar-Rahim kang ngawehi nikmat-nikmat kang cilik. Jadi banyak makna bismillah banyak. Ar-Rahman bisa diartikan al-mun'im bi jalailin ni'am. Ar-Rahim al-mun'im bi daqaiqin ni'am. Ar-Rahman ay rahmanud dunya wal akhirah. Ar-Rahim rahimul akhirah faqat. Makanya ciri sifat Rahman karena Allah Maha kasih sayang di dunia. Rahmanud dunya wal akhirah maksudnya Rahman lil mu'mini wal kafir, lis salihi lil muti wal asi. Orang mukmin, orang kafir tetap di dunia dapat kasih sayang Allah. Apa buktinya? Sekalipun dia kafir masih bisa makan, sekalipun dia kafir masih bisa jalan-jalan. Itu ciri rahmannya Allah. Ini sifat Ar-Rahman. Tapi kalau di akhirat, ya, di akhirat Allah tidak tersifat dengan sifat Rahman, Rahim lil mu'mini faqat. Orang kafir tidak ada kasih sayang dari Allah. Hadza huwa makna Ar-Rahman Ar-Rahim. Walidzalika Ar-Rahman ablaghu min Ar-Rahim makna. Ar-Rahman lebih dahsyat maknanya daripada Ar-Rahim. Jadi yang didahulukan itu ablagh wa asyad. Qaddima lafzullah li'anna Allah yadullu 'ala zat. Ba'da Ar-Rahman. Ar-Rahman sifat, Ar-Rahim sifat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdu utawi sadaya puji kang papat, utawi sakabeh sakehe, ya Sunda sakabeh, Jawa sakehe, puji kang papat. Ma'ruf ilmi tauhid. Bisa begitu. Tergantung kita. Alif lamnya mau jadi alif lam apa? Al harfu ta'rifin awil lamu faqat. Alif lam cuma dua. Sahih? Alif ta'rif yufidu ta'rif, yang kedua ziyadah. Alif lam ada alif apa? Ta'rif, ada alif lam ziyadah. Alfiyah al harfu ta'rifin, cuma bahasanya luas. Alif lam yang pertama alif lam mu'arrafah, yang kedua awil lamu faqat. Lamu faqat berarti hanya lam saja, artinya la yufidu at-ta'rif ziyadah. Ngenjrok ta'rif ada berapa? Al-mu'arrafah dibagi berapa? Dua. Satu ahdiyah, yang kedua jinsi. Ahdiyah dibagi ahdiyah ada tiga. Ada ahdil hudud, ahdil zihni, ahdil zikri. Jinsiyah ada tiga. Lil istighraqil jinsi, listighraqi khasa'isil afrad, lil mahiyah. Alif lam zaidah ada dua. Wa qad tuzadu laziman kallati. Kallati ada zaidah lazimah, ada zaidah ghairu lazimah. Ada yang zaidahnya terus-terusan. Wa qad tuzadu laziman kallati, allati si mausul enggak mungkin dia alif lam hilang, terus-terusan nempel sekalipun zaidah. Itu namanya ziyadah lazimah. Ada ziyadah ghair lazimah. Abbas bisa pakai lam, bisa enggak, Al-Abbas. Ya. Tadi dia alhamdulillah yang mau pakai yang mana?
Ya. Kalau ziarah udah nggak mungkin. Mau pakai jinsiyah apa ya ada, silakan di tafsir Suhaili. Di tafsir Suhaili dibahas. Kalau utawi puji kang papat berarti bisa lil ahdi az-zihni, bisa ke situ. Utawi jenis puji, utawi sakabeh puji berarti lil jinsi. Iya. Ya. Dan kita harus tahu sebagai santri, sebagai asatiz, gurunya belum tahu. Lillah iku milik Allah. Lamnya mau lam apa? Ya, lam macam-macam. Ada lam lil milki, ada lam li shibhil milki, ada li tamlik, ada li shibhil tamlik, macam-macam. Ada lil istihqaq, ada lil ikhtisas. Di sini Mufassir Sawi hanya mengkategorikan dua. Lam di dalam lafaz Allah bisa lil milki atau lil istihqaq. Alhamdulillah, bisa lil milki, bisa lil istihqaq. Aduh, lamun dibahas hiji-hiji namun ayo mah cukup katanya. Hamdan kalawan pujian. Hamdan maf'ul mutlak. Alhamdulillah hamdan kalawan pujian, muwafian kang nyumponi, wafa, aufa, muwafi, aufa yufi, ifaan wa muwafian li ni'amih, kadua pirang-pirang nikmat Allah. Mukafian turkang nyubadani, mukafi kafaah limazidi, kadue tambahe, kadue nambahine Allah. Sebab kalau kita memuji, bersyukur pasti tambahkan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bicara syukur para jemaah, bicara hamdun, syukur ada dua. Terus kalau syukur itu enggak berhenti kita kalau kita bicara nikmat Allah. Makanya salah sekali orang kalau selalu merasa kurang. Yaqulu asy-syair, syukrul ilahi ni'matun mujibatun li syukrihi. Syukrul ilahi ni'matun mujibatun li syukrihi. Pakaipa syukri birruh wa syukruhu min birrihi. Masya Allah, dahsyat nih. Syukrul ilahi, bersyukur kepada Allah, nikmatun, itu suatu nikmat yang diberikan Allah. Syukur kepada Allah, syukrul ilahi, syukur kepada itu, syukur kepada syukrul ilahi, syukur kepada Allah. Ya. Ini syukur ilahi namanya idopat apa? Idopat masdar kepada apa? Kepada maf'ul. Ya. Ya orang syukrul ilahi ay syukrun nasi al ilaha. Masdar diidopatkan kepada yang diamalin. Bisa ke fa'il, diidopatkannya bisa ke maf'ul. Contoh di Al-Quran yang ke maf'ul apa? Hijjul baiti man istata'a. Itu baiti jadi maf'ul dari hijju. Masdar ya'malu amala fi'lihi. Haji al-baiti ing baitullah. Mana fa'ilnya? Man istata'a. Jadi masdar ya'malu amala fi'lihi dirobatkan ke maf'ul hijjul baiti. Mana yang dirobatkan ke fa'il? Falaula daf'ullahi nasa, daf'ullahi, daf'u masdar dirobatkan kepada fa'il Allah. Nanti an-nasa maf'ul. Masdar apa ya? Nanti apa? Hijjul baiti, al-baiti mansub
majrul lafzon, mansub makna. Secara lafaznya dijarkan, secara maknanya dinasabkan. Ya, tetap kudu terang kurang. Hijjul baiti mana saya waktu belum ketemu ngaji pusing itu mikiran itu. Jadi naonnya robana. Hijjul baiti maksudnya. Oh, ya masdar ya'malu amala fi'lihi. Sebab fi'il itu ada teman-temannya yang ngamal seperti fi'il. Jadi antaranya masdar, fa'il, isim maf'ul. Talabul ilmi, ya, talabul ilmi itu idhofat masdar kepada maf'ul. Ayat talabul talibi al ilma. Jadi kalau kita mau komplit ngarapnya utawi ngeprihe wong ing ilmu berkomplit tuh. Itu utawi ngeprihe wong ing ilmu. Nyambung nanti kita ke bayan segala macam. Syukrul ilahi ni'matun, mensyukuri. Jadi bersyukur kepada Allah. Bersyukurnya manusia kepada Allah. Orang bisa syukur ke Allah, nikmatun itu nikmat Allah. Jadi, manusia bisa bersyukur ke Allah, itu nikmat dari Allah. Sebanyak orang yang nggak bisa syukur. Begitu maksudnya. Ya, banyak orang yang nggak bisa syukur. Karena itu nikmat. Syukrulillahi ni'matun mujibatun li syukrihi, yang mewajibkan untuk disyukuri. Paham maksudnya? Kamu kan? Syukur kepada nikmat Allah adalah nikmat yang mewajibkan untuk disyukuri lagi. Paham ya? Terus-terusan kan berarti kita bisa bersyukur alhamdulillah. Abdi diberi nikmat, diberi nikmat banyak. Itu namanya bersyukur. Ya. Ngomong begitu nikmat juga dari Allah yang harus disyukuri lagi. Paham nggak? Satu tuh. Terus akhirnya ke sana. Fakaifa syukri birrahu wa syukruhu min birrihi. Ini yang Ismail Al-Misri, penyairnya. Fakaifa syukri birrahu, bagaimana aku bersyukur birrahu akan kebaikan Allah. Bagaimana aku bisa bersyukur akan kebaikan Allah. Wa syukruhu min birrihi, mensyukuri kebaikan Allah juga adalah kebaikan Allah. Paham gak? Bagaimana aku bisa mensyukuri kebaikan Allah? Kebaikan Allah yang ada kita syukuri. Dengan bersyukur aja sudah kebaikan dari Allah. Jadi nggak ada habis-habis. Paham lah? Ya. Bagaimana kita mensyukuri kebaikan Allah yang sudah kita kasih dengan kita bersyukur, bisa bersyukur atas diberi nikmat dari Allah juga sudah kebaikan. Nggak ada habisnya bicara syukur. Dahsyat kan ya? Saya ulangi Pak kalimatnya. Syukrul ilahi ni'matun mujibatun li syukrihi. Fakaifa syukri, pakai ya. Fakaifa syukri birrahu. Nanti birrah jadi maf'ul dari syukur, dari masdar. Fa'ilnya syukri, ri itu saya. Fakaifa syukri birrahu. Jadi maf'ul itu birrahu, maf'ul dari masdar ya'malu amala fi'li. Wa syukruhu min birrihi, bersyukur kepada Allah juga kebaikan Allah. Enggak ada habis-habisnya. Makanya salah orang yang tidak subhanallah, yang selalu nyalahin. Kumaha kabarna sehat, alhamdulillah sehat awak mah. Begitu kan? Nyalahin gitu. Nyalahin seakan-akan kurang. Alhamdulillah sehat badan mah. Nyalahin. Ya kan? Rata-rata begitu. Alhamdulillah sehat badan mah. Kantong mah bolong. Ini habis sama ini, sama syair itu. Enggak bisa kita mau masih penyair. Bagaimana aku mau mensyukuri nikmatmu ya Allah?
mensyukuri nikmatmu aja harus aku syukurilah, sampai itu kebaikan dari Allah. Dengar. Enggak habis-habis. Syukrul ilahi ni'matun mujibatun li syukrihi, fa kaifa syukri birrahu wa syukruhu min birrihi. Nah, syukur nanti kita sudah paham. Kalau kajian-kajian banyak, syukur ada lugawi, ada istilahi. Syukur istilahi yang dahsyat. Ya. Syukur istilahi. Apa syukur istilahi? Definisinya sarful abdi jami'a ma an'ama Allahu bihi alaihi ila mukhliqa li ajlihi. Kalau syukur istilahi qalban wa fa'lan wa lisanan, itu syukur istilah. Kalau syukur lugawi hanya lisanan saja, hanya lisanan saja lugawi. Syukur lugawi hamdun istilahi. Ikhlas hamd sama syukur, yo hamdun masih muji secara lisan. Ya, bagi definisi hamdun fa'lun yunbi'u an ta'zimil mun'im bisababi in'an. Ada hamd. Fa'lun yunbi'u, suatu pekerjaan yang menimbulkan, mengagungkan yang memberikan nikmat, itu namanya muji. Cuma fa'lun di situ bukan awas, bukan fa'lun tagawiyat lain. Al fa'lu salasa, imma fa'lul lisan wa imma fa'lul qalbi wa imma fa'lul badan. Al maqsudu bihadzal haddi bihadzal ta'rif fa'lul lisan. Dari mana ngambil itu? Kita kolaborasikan dengan berbagai kitab di taklim kemarin, ya, taklim syarah. Al maqsud bil hamdi bil lisan. Kalau syukur sudah ke tingkat 3 tadi, hatinya, apalagi lisannya dan pekerjaannya. Qalban, lisanan wa qalban wa fa'lan. Hada wa syukrul istilah. Itu bisa orang bahas. Kadang-kadang ngomong kita beda dengan hati kita, ya. Kadang-kadang ngomong beda dengan perbuatan. Susah mau syukur istilah itu. Sehingga wajar Allah mengatakan di dalam Al-Quran, orang yang syukur istilahi, mana dalilnya? Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit yang syukur istilahi. Syukur istilahi sedikit. Wa qalilun, sedikit. Tapi kalau yang syukur lughawi banyak, pakainya jamak. Wasanajzis syakirin. Syakirin jamak. Loba syukur lughawi. Tapi kalau syukur istilahi qalil. Al-mukhassisun, orang-orang yang khusus. Ya. Khawasil. Jangan ditasdid doanya, yang tasdid shotnya. Ulah khawas. Khawas. Awam juga sama. Yang tasdid mimnya, jangan awam. Awam. Kalau mana kan khawas. Awam salah. Kalau awam itu nama sahabat nanti Zubair bin Awam. Wassalatu lan utawi rahmat wassalamun keselamatan ala sirina iku tetep ingatase Gusti kita, pimpinan kita. As-salat salasa minallah ar-rahmah wal maghfirah, minal malaikah al-istighfar, wa min ibadihi ad-du'a. Kulluha mawjud fil Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna. Allah dan malaikatnya yusalluna. Kalau Allah berarti memberikan apa? Rahmat wal maghfirah.
Al malaikah yastaghfirun. Beda maknanya. Ya. Terus ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, beda lagi maknanya. Doa. Doakan Nabi Muhammad. Ya. Doa kita membaca salawat, mendoakan Nabi Muhammad. Mendoakan. Kalau ada yang oh Nabi Muhammad tidak apa? Tidak butuh doa. Qaulani. Anda mengatakan ba'duhum Nabi Muhammad yahtaju ila doa. Sebab Nabi Muhammad manusia masih butuh kesempurnaan. Semakin didoain oleh umatnya semakin naik derajat. Kalau Allah ya la yahtaj. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua, Nabi Muhammad la yahtaj ila doa. Kalau ada yang mendoain Nabi Muhammad, doanya kembali kepada yang mendoakan. Itu dua pendapat. Ya. Pendapat. Nah, itu namanya ikhtilaf. Ya, enak aja kita mengambil yang mana juga. Begitu. Ikhtilaf enak. Ya. Gimana begitu? Bisa memang tidak butuh, bisa masih butuh. As-salat lalu tawirah. Nah, di sini as-salatu ala sayyidina Muhammad berarti minallah ar-rahmah. Makanya sekadar ini lan utawi rahmat Allah. Kali-kali kita ganti utawi maghfirah Allah. Sebab as-salatu minallah ar-rahmatu wal maghfirah. Maghfirah dengan istighfar beda. Kalau maghfirah ampunan. Kalau istighfar ngeprih ampunan. Ya, talabul maghfirah. Kalau maghfirah sudah ampunan, kalau istighfar talabul ampunan. Talabul hadza ilmu saraf. Binanya bina talab. Itu. Makanya santri kudu ngerti nahwu jeung saraf. Lo enggak pasti pasangkeun nahwu jeung saraf. Itu. Beres nahwu saraf balaghah. Beres balaghah mantik. Beres balaghah mantik kawin. Ala sayyidina sayyid ya yaqul an-nabi ana sayyidu waladi adam wala fakhru. Ini Muhammad yang ngomong. Ana sayyidu waladi adam wala fakhru. Makna wala fakhru ada berapa? Ada dua. Satu. Pokok maning. Ini saya nanya ke Sandi karena Sandi sudah sering dikaji. La a'zama minha la fakhru. Nah, jadi itu kan kalau bisa nanti pakai bahasa Indonesia nya biar paham. Oh iya. Kalau paham bahasa Arab, Abang Ade ini pusing. Oke. Kalau Pak Suryadi sih emang dia kuliahnya di Arab Saudi. Oh, yeah. Alumni Arab Saudi emang dia. Jadi makna thayyib insyaallah. Makna la fakhra ada dua maknanya, itu ditafsirkan di kitab Nuruz Zalam. Gitu. Yang pertama la fakhra la a'zama min hada, tidak ada yang lebih besar dari ini. Aku pimpinan manusia. Ana sayyidu waladi adama wala fakhr. Tidak ada yang lebih besar dari ini. Ini Muhammad itu pimpinan manusia. Termasuk anbiya, termasuk malaikat. Jadi enggak ada nabi umatnya termasuk malaikat, enggak ada kecuali Muhammad. Nabi yang umatnya ada nabi juga, enggak ada kecuali Muhammad. Makanya ana sayyidu waladi Adam wal fakhr. Terbukti dalam Isra Mi'raj. Kisah Isra kan, ketika Nabi jadi apa? Imam di Baitul Muqaddas di Palestina, Nabi Muhammad mimpin menjadi imam di situ. Makmumnya para anbiya. Padahal itu tempatnya nabi-nabi di Bait. Makanya kenapa Israel ngotot aja? Karena menurut Israel ini tempat kami. Memang disebut Baitul Laham, itu tempat lahir para nabi itu di Palestina. Maksudnya nabi-nabi selain Nabi Muhammad. Ngotot mereka ingin menguasai Palestina seperti itu. Yang kedua, makna wala fakhra la aqulu dzalika
la aqulu dzalika fakhran atau takabburan wa innama mutahadditsan bin ni'mah. Aku ngomong bukan bangga, akan tetapi tahaddus bin ni'mah. Ya Rasulullah ngomong ana sayyidu waladi adam wala fakhra tahaddusan bin ni'mah, bukan ngerasa bangga. Ya, ada dua tafsir hadis maksudnya. Ala sayyidina Muhammadin jadi badal dari sayyidina, bisa badal bisa ataf bayan. Nyatane Muhammad wa alihi lan keluargane Muhammad. Al-al keluarga, makna al ada dua, min jihati sabab wa min jihati nasab. Min jihati nasab wal rasul Bani Hashim, Bani Muttalib, termasuk Sayyidina Ali, itu min jihati nasab. Ai orang malah jihati nasab kita dina irung ya Allah para resek. Al bisa min jihati sabab, min jihati nasab turunan. Ada min jihati sabab, as-sabab ay ad-din, dari sisi agama. Ya. Apa al min jihati sabab, min jihati din, maknanya kullu mu'minin taqiyyin. Setiap orang mukmin yang bertakwa, siapa itu? Keluarga. Setiap orang mukmin yang kullu mu'minin taqiyyin wal al. Setiap orang mukmin yang bertakwa itu keluarga, min jihati ad-din as-sabab. Saya keluarga Rasul dari sisi apa? Agama. Setiap orang yang takwa aja keluarga Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk keluarga Rasul, amin. Sekalipun kita dari sisi turunan enggak, dari sisi apa? Atau agama. Tapi yang mukmin. Berarti kalau orang enggak mukmin, kafir, bukan keluarga siapa? Rasul. Kalau bukan keluarga Rasul, keluarga siapa? Setan berarti. Hadza wal ad wa sahbihi, dan sahabatnya Nabi. As-sahabah kama arafna man ijtama'a mu'minan, yang berkumpul walau saghiran walau uryanan, sekalipun buta. Ada keterangannya di berbagai kitab sahabat. Wa junudih, dan tentaranya, lan tentara Nabi. Siapa itu? Di sini ada al-muradu bi jundi kullu man yu'inu 'ala ad-din. Yang dimaksud dengan tentara Allah. Di sini wa alihi keluarga Nabi, wa sahbi sahabat Nabi, wa junudi, lan tentara Nabi, tentara Muhammad. Siapa itu tentara Nabi Muhammad? Al-muradu bi jundi Muhammad kullu man yu'inu 'ala ad-din. Setiap orang yang menolong, berkiflah, memfasilitasi atau apa saja, berkorban untuk agama, tentara itu, tentara Rasulullah, bukan menghalangi. Kalau menghalangi berarti musuh Rasulullah. Yu'inu, menolong, memberi jalan kepada agama. Yu'inu 'ala din. Yu'inu dengan apa? Bisa bil qital, dengan berperang. Bisa bilillah. Satu, au bi takriril ilmi wa dhabtih. Takrir ilmi, belajar maksudnya. Wa dhabtih. Au bi ta'miril masajid. Takmir masjid, tapi masjid. Meramaikan masjid. Bukan membangun masjid, meramaikan masjid. Awas, beda nggak membangun dengan meramaikan? Bangun, bagus kan? Di sini mau. Saya pernah lewat para jamaah, ya Allah. Ada semua masjid di mana masjid? Cerita ke sana. Mewah, kaji, kata masjid gagah. Minta sumbangan juga rajin. Malam Jumat ngelewati, itu yang yasin cuma 3 orang. Segitu gede ya masjid. Ada aja. Ada aja. Ya Allah ya Rasulullah.
Hada akhir zaman. Bighairi zalik min asri ila akhir zaman, dari sejak masa Nabi sampai akhir zaman, pokoknya kullu man yu'inu ala dinillah, imma bil qital wa imma bi taqriril ilmi wa imma bi ta'miril masyajid, termasuk bi ta'miril ma'ahid, agama juga. Bighairi zalik, atau apa aja lah yang yang ada konotasi menolong agama, itu namanya tentara Rasul. Ada mashtaddat ilai hajatul raghibina fi takmilati tafsir Qur'anil Karim alladhi allafahu al-imamul allamatu. Ada utawi kilah ma'iku barang istaddat istadda yastaddu tidak kang butuh, kang banget. Istadat kang apa? Kang banget. Ilaihi maring mak atau maring hada hajatur raghibin, sa apa butuhe wong kang demen kabeh. Ar-raghibin al-muhibbin wal muridin, yang demen dan yang menginginkan fi takmilati tafsiril Qur'an Karim, di dalam nyampurnakaken tafsir Al-Qur'an Karim alladzi allafahu, alladzi kang allafahu nganggit hu ing tafsir al-imam syafa imam al-imam. Di sini maknanya al-imam lughatan al-muqaddam. Sini al-muqaddam, bukan al-muqaddim, bukan. Al-muqaddam, imam. Di dalam Bajuri sebutkan al-imam lughatan al-muttaba. Kalau di sini al-muqaddam, al-muqaddam yang dipajukan, imam. Kalau muqaddim yang maju, beda. Dimajuin sama maju sendiri beda nggak? Beda. Man talaba syai'an uhina wa man tuliba bi syai'in wa'ina. Barang siapa yang menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, maka akan hina. Tetapi kalau dipinta akan mendapat inayah Allah. Termasuk pemimpin banyak. Ada lagi manistaula uhina wa manistulia wa'ina. Barang siapa yang meminta ingin jadi pemimpin akan mendapat kehinaan. Tetapi yang dipinta untuk menjadi pemimpin akan dikasih pertolongan oleh Allah. Makanya ayeuna lamun urang tem rata-rata jelema yang mimpin kabeh. Makanya wajar hancur. Dulu nggak mau ya dulu. Pahayu-hayu dulu mah. Ente aja. Dulu mah berebut nggak mau. Kalau sekarang berebut parah yang kalau istilah wasilah al-imam man balagha rutbata ahlil fadzi, man balagha rutbata imam itu. Definisi lain man yasihul iqtida'u bihi. Jadi yang namanya imam itu orang yang pantas diikuti, itu imam. Man yasihul iqtida'u bihi imam. Ayeuna mah orang pantas diikuti bae. Saya ya baru ya. Makanya kacau dunia. Yang namanya imam itu man yasihul iqtida'u bihi, yang pantas diikuti. Ya sih itu pantas lah begitu. Ada boleh imam. Sehingga Pak Jemaah, ketika Rasulullah wafat, Muhajirin wal Ansar ikhtalafa anil khalifah ba'da Rasul. Siapa yang memimpin setelah Rasul wafat? Muhajirin mengatakan
Abu Bakar Siddiq, mengedepankan Abu Bakar Siddiq. Ansar mengedepankan Sayyidina Ali. Yang menang siapa? Muhajirin. Apa dalilnya? Sayyidina Abu Bakar pernah menggantikan Rasulullah imam di dalam sholat. Hanya Abu Bakar sekali-kali ketika Rasulullah. Kata Muhajirin, al-imamu bis shalah yadullu 'ala al-imam kharijas shalah. Pemimpin sholat itu menunjukkan pemimpin di luar sholat. Kalah Ansar. Kita kadang-kadang terbalik. Jadi yang namanya pemimpin itu bisalah sama. Rasul ahli perang, ahli siasat. Rasul teman sudah kan jaga gelut, jago berantemnya Rasul. Imam Syafi'i jago mana? Ar-Rami. Lihat kitab Bejun Ar-Rami. Kalau sekarang apa namanya? Joko tembak, sniper. Imam Syafi'i sniper. Kita nggak bayangkan orang mah makanya iya jadi santri kudu modern teh kieu. Sampai Imam Syafi'i diupaya bener. Geus baca kitab santus maju. Terus maju santus. Imam Syafi'i seorang mujtahid tapi sekaligus sniper. Canggih kan? Rasulullah ternyata jago gelut. Pernah ditantang Rukanah yang tentang Rasul. Muhammad, kalau saya kalah, kambing buat kamu. Dia berantem sama Rukanah. Sahabat. Ayo bahasa orang gerut jeung orang. Silakan lihat di kitab Bejun. Itu. Dilayanin apa Rasulullah nyerah? Enggak. Dilayanin sama Rasul. Menang Rasul, dapat kambing Rasul. Di situ bukan berarti Rasul hayang kambing lain. Pak aslama Rukanah, masuk Islam. Tujuannya Islami Rukanah. Nah, kalau kita lihat di situ Rasulullah berarti dahsyat. Makanya orang-orang orientalis mengatakan, orang-orang barat, Muhammad fi nafsil waqti ra'isun fid daulah wa ra'isun fid din. Artinya Nabi Muhammad di dalam satu waktu ra'isun fid daulah bisa menjadi presiden, wa ra'isun fid din dan bisa menjadi ulama. Nabi maksudnya dalam satu waktu. Hada kama qala al-mustasyrikun, kama qala al-gharbiyun. Nabi Muhammad itu bukan hanya tokoh agama, bukan hanya nabi, tapi dia juga seorang presiden, ahli ekonomi, ahli perang. Ini mereka yang ngomong. Itu. Ya. Orang mah. Ya, kiai jadi wakil presiden diomong. Karena masuk golongan mereka gitu. Li'annahum la ya'rifun. Enggak tahu. Masih banyak di kita pemahaman yang dikotomi kalau bahasa sekarang. Yang dikotomi. Dikotomi artinya enggak jernih, tidak lurus berpendapat. Lurus. Makanya perjemaah saya memang salafi haji, tetapi anak-anak semua sekolah S1, S2. Gurunya nggak S1 doang, murid saya sudah ada yang S2. Masih S2 tapi masih nyantri ngajar sana. Kenapa begitu? Harus maju, harus siap di masyarakat, siap di sekolah, siap di negara, siap di mana-mana. Itu santri. Begitu. Al-allamah maknanya di sini ada semua apa jemaah. Al-allamah mubalaghatan fil ilm. Aywa. Wa ma'na al-jami' bainal ma'qul wal manqul bi ablaghi wajhin. Akalnya, nakalnya udah maaf.
Yang kita sedang ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil akli itu ala hasabil akal, dalil akli namanya. Kalau dalil nakal ala hasabil Quran, hadis dan sebagainya nakal. Yang namanya allamah, orang yang mumpuni aklan wa naklan. Allamah sudah aklan wa naklan. Kalau naklan berarti ilmunya sudah jauh. Itu tafsiran wa hadisan wa sanadan wa lughatan wa ghaira dzalik min asrarul ulum, itu naklan. Hada wal allam. Ya. Gimana? Mau jadi alamah gampang. Mau jadi alamah gampang. Jampena. Apa? Tahu tentang apa? Gimana? Di Mukhtasar ada. Pakis ala apa? Awalnya. Wal harfu ma laysat lahu alamah. Pakis ala qauli takun allamah. Kata Imam Syafi'i Al-Hariri fi Kitabil Mulhadil Arab. Mau jadi alamah gampang. Pelajari tentang huruf jadi alamah. Tahu tentang huruf dong, huruf. Kan ada isim, ada fi'il, ada. Tahu tentang huruf jadi alamah. Kata Imam Syafi'i. Kok bisa begitu? Iya, mancing. Kalau dia belajar tentang huruf serius, pasti dia mau belajar tentang isim. Itu. Kunaon orang teu semangat. Sebab belajar tentang huruf lagi teanggeus. Sehingga enggak punya semangat ke isim. Gitu. Itu kata Imam Hariri. Wal harfu ma laysat lahu alam. Pakis ala qauli takun allam. Huruf tidak punya ciri. Ma laysat lahu alam. Huruf enggak punya ciri. Enggak punya cirinya huruf sebuah ciri. Huruf enggak ada cirinya. Enggak ada ciri. Enggak ada ciri jadi ciri. Ya contoh, isim hitam, fi'il putih, huruf tidak hitam tidak putih. Gitu contohnya. Makanya mana ini? Masya Allah. Al-muhaqqiq al-ati bi adillatin ala wajhil haqq, muhaqqiq ahli tahqiq. Ya. Al-ati bi adillatin, yang mendatangkan dalil-dalil ala wajhil haqq, tapi dengan wajah, dengan jalan yang benar. Jalaluddin Muhammadi apa Muhammadun al-muhaqqiqu, berarti Muhammadu bin Ahmadu al-Mahalli al-Syafi'i al-Mahalli, yang mana itu satu kampung yang ada di Mesir. Saya sudah alhamdulillah ke Mahalli, karena pernah ke sana. Iya, ada Mahalla namanya. Kampung Mahalla di Mesir tepatnya. Kita ke sana lagi yuk. Ayo mangga. Iya. Iya. Kalau itu baru mau ngomong. Asy-Syafi'i mazhaban rahimahullah. Moga-moga ngerahmati Imam Syafi'i Allah SWT. Ini rahimahullah jumlatun du'aiyatun, jumlah mu'taradah. Jumlah mu'taradah itu jumlah selingan baina syai'aini mutalazimaini bainal mubtada wal khabar, bainal fa'il wal fi'l dan sebagainya. Ada di seling mu'taradah. La mahalla laha min al-i'rab. Rahimahullah. Mu'taradah. Ulah ditiangan i'rabna. Wa tatmimi ma fatuhu min awali suratil bab ila akhir surat ada. Dan menyempurnakannya lan nyampurnakeun barang fata kang kepotan ieu barang huing imam wal mutar lan utawi ma fata min awal surat Isra, saking awal surat Baqarah tumika maring akhir Isra. Dari awal surat Al-Baqarah sampai akhir Isra itu diteruskan oleh Jalaluddin As-Suyuti. Jalaluddin Al-Mahalli mulai dari surat Al-Kahfi
sampai surat An-Nas. Wafat diteruskan oleh Jalal As-Suyuti. Dari mana? Ini mafatah nih, min awali surat Al-Baqarah ila akhir Al-Isra. Lalu ke surat Al-Fatihah. Makanya di tafsir ada tafsir yang enggak dimulai dari Al-Fatihah. Al-Fatihah di ujung, ada kan? Itu berlandaskan karangan. Al-Fatihah di ujung, Baqarah dulu. Bitatimmatin ala namtihi. Namti maknanya thariqah, uslub. Kalau nyempurnakan ala namtihi ngatasi uslube mahalli. Imam Jalal As-Suyuti mengikuti metode yang digunakan oleh Al-Mahal. Enggak ninggalin dan enggak merubah. Begitu. Ya. Mengikuti uslub metode Jalal Al-Mahal. Kalau bahasa kita tidak nyalawading lah. itu nyalawading bahasanya ya. Ini bahasa kita itu ala namtihi. Menggunakan metode Jalal Al-Mahal. Min zikri ma yufhamu bihi kalam ta'ala, saking nyebute barang yufhamu kang den pahami bukan barang apa kalam Allah taala, wal i'timadi lan tumekan berpegang ala arjahil aqwal ingat saya arjah lebih kuat pirang-pirang pendapat yang paling kuat yang dimasukkan ke sini, enggak pendapat yang dhaif, tidak. Ya. Wa i'rabi ma yahtaju ilaihi, lan i'rabi barang kang butuh ieu barang ilmu maring i'rab, dan ada i'raban-i'rabannya nanti tafsir gitu. Wa tanbihi 'alal qira'ah, wa tanbihi lan ngelingaken 'alal qira'atil mukhtalifatil masyhurati 'ala wajhin latif, ingata sekiro pirang-pirang qiraat kang berbeda-beda kang masyhur, ingata sedalan tersebut. Yang di sini nanti disebutkan qiraat yang masyhur ada 10. 7 ditambah 3. Di luar 10 syadz. Jadi kalau ibarat qiraat syadz kharij anil asr. Okay. Nanti macam-macam di Maliki juga. Maliki bisa Maliki. Okay. Sirat bisa pakai sin, sirat. Bisa pakai zaid, sirat. Tapi disebutkan di sini ala wajhin latif yang qiraat syadz di bawah. Nyambung ngaji tafsir nahwu qiraat nyambung kawan itu di sini contoh-contohnya segala macam. Ntar kita makin ada qiraat. Makanya ketika kita baca sat tafsir henteu qiraat lemah harus kayak qiraat nyambung. Jadi itu kita kullu qurra'in nahwiyun, setiap ahli qiraat itu ahli nahwu. Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Tapi rata-rata ahli qiraat itu ahli nahwu. Tidak. Seperti kalau kita kan biasa Maliki Yaumiddin ya, ternyata boleh Maliki Yaumiddin dibaca pendek. Malik, cuma kalau kita tambahin qiraat kalau dibaca Malik nanti kesananya dinnya ada 4 jalan. Bisa 2 harkat, bisa 4 harkat, bisa 6 harkat, bisa 4 harkat ma'ruf. Maliki Yaumiddin 6, Maliki Yaumiddin nih gitu. Ya. Tadi subuh itu ngaji apa tadi? A'anzartahum 5 qiraat. Tahqiq 2, tashil 2. Satu lagi apa? Ibdal 1. Tahqiq 2, tahqiqul hamzah. Saya waktu ngaji dulu tafsir ngebaca itu paham. Tafsir itu tafsir tentang anzar tahu. Wa tahqiqi wa tafsirin naonnya tahqiq. Itulah butuh kajian-kajian. Ya. Yang maksud tahqiq hamzah ini tahqiq. Tahqiq. Anzartahum. Tahqiq ada 2 qiraat. 1 biduni maddin, ya kan? Anzar. Yang kedua bil maddi maddan tabi'iyan. Anzartahum. 2. Tashil bil maddi wa ghairil maddi. Kalau tashil hamzah yang kedua di tashil
dibacanya tasil, dibacanya enggak jelas. Kayak gini. Kalau a jelas, a nah jelas. Kalau kita biasa kalau isim a sini maksudnya a ada dua itu padahal. Cuma kita namanya a, yang satu jelas, yang satu enggak, tasil namanya. Tasil ada dua. Yang pertama anzartahum, yang kedua anzartahum keciri, yang kedua pakai mad anzartahum. Kalau yang takhir kan kalau yang ibdal nanti masuk mad lazim musaqqal kalim. Ibdal hamzah yang kedua diganti alif. Anzartahum 6 harakat. Mad lazim musaqqal kalim wajib 6 harakat. Kadang-kadang kita kepleset para jemaah. Mad lazim musaqqal kalim ada mad lazim musaqqal harfi. Kalau yang di awal satu mad lazim musaqqal harfi wajib 6 harakat. Yasin 6 harakat. Tapi kalau perhatiin deh. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin wal Qur'anil Hakim. Hampir rata-rata begitu. Kemana itu? Mad lazim musaqqal harfi. Alif lam juga. Alif lam 6 harakat. Lam mim 6 harakat juga mim. Tapi yang 2 harakat di awal huruf cuma berapa? Hayyun tohar. Ha ya to ha ra itu 2 harakat. Kalau yang 6 harakat naqasa asalukum 6 harakat. Kaf ha ya ain 6 harakat itu semua. Itu rata-rata Yasin itu. Yang sama alif lam mim. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim. Dzalikal wa'du. Ya. Nanti qiraat ya. Qiraat ada 3. Ada murattal, ada apa satu lagi? Ada tadwir, ada hadr. Ya. Yang sedang murattal tartil. Kalau tadwir lambat, sama dengan tahqiq lambat. Kalau kita ngajiin anak Bismillahirrahman itu namanya tadwir. Kalau yang suka di kaset-kaset tartil murattal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Murattal namanya. Kalau hadr cepat. Ya. Di dalam ilmu qiraat, hadr yang penting ada not panjang. Yang benar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang penting ada not panjang. Itu hadr. Eta orang bisa baca cepat-cepat kalau belum ngerti hadr. Qiraat ada 3, tapi juga ada yang mengatakan 4 ditambah tahqiq. Wa ta'birin waziz lan ibarat wajiz kang singkat. Wajiz singkat. Wa tarkit tatwil lan ninggalaken tatwil. Sebab ini metode balaghah. Balaghah wajiz. Ghairi tatwil. Tadi namanya itmam Al-Quran ijaz, kalamul ijaz bizikri aqwalin ghairi mardiyatin wa tarkit takwil lan ninggalaken takwil kalawan nyebut pirang-pirang pendapat kang ora nana den ridhoi. Tidak sebutkan pendapat yang tidak diridhoi. Itu namanya takwil. Takwil itu artinya menyebut pendapat yang enggak penting tetap takwil. Kita harus wajiz. Al-ijaz kalamul uqala. Singkat itu omongan-omongan orang yang cerdas. Orang yang cerdas itu ngomong itu ngomong singkat tapi padat. Wa'ariba bizikri aqwalin wa'ariba lan pirang-pirang i'raban. Mahalluha kutubul arabiyah utawi panggonane kabeh
iku pirang-pirang kitab bahasa Arab. Kutubul Arabiyah. Arabiyah ini maksudnya bukan Arabiyah bahasa Arab ya. Sebab Arabiyah itu nahwu, sorof, balaghah itu ilmu Arabiyah namanya. Nahwu, sorof, balaghah itu namanya ilmu Arabiyah. Dan sebagai adab itu ilmu Arabiyah namanya. Sebutnya Arabiyah. Orang Arabiyah bahasa Arab ya. Ayo. Mahallu tempatnya itu arif dan sebagainya. Kutubul Arabiyah, kitab-kitab yang berbasis Arabiyah, ilmu alat kalau kita menyebut. Allah as'alu an-naf'a bihi. Ini taksis itu. Idza quddimal ismu yufidu taksis 'alal fi'l. Iyyaka na'budu taksis. Wallaha as'alu taksis. Hanya kepada Allah. Lan ing Allah, lan khusus ing Allah as'alu ngejaluk isu. Asalnya as'alullah wa as'alullah. An-naf'a ing manfaat bihi kalawan kitab di dunia ing dalam dunia. Wa ahsanal jaza matu kepada an-naf'a alaihi fil uqba bimannihi wa karamihi. Lan ing leuwih bagus pembalasan alaihi ing atase kitab fil uqba ing dalam akhirat bimannihi kalawan anugerah Allah wa karamihi lan kemuliaan sebab Allah tersebut dengan Al-Karim. Al-Karim al-i'ta bi ghairi su'al, memberi tanpa dipinta itu karim. Wa karamihi li'anna Allah yu'ti biduni su'al. Allah memberi tanpa dipinta. Jadi orang yang ragu sama Allah salah. Allah jangankan dipinta, minta aja enggak minta aja dikasih. Kita hidung mata segala memang kita mesen tapi ada dikasih. Jelma anu ragu ke Allah, masya Allah. Jadi para jamaah kalau kita melihat ini rata-rata tujuan ulama dua rata-rata. Yang pertama manfaat di dunia menjadi manfaat. Tujuan sekarang kitabnya di dunia menjadi manfaat, di akhirat menjadi pahala. Hampir semua begitu. Ini jadi pelajaran buat kita. Kita mendirikan sebuah apa saja ya, tujuan kita manfaat di dunia, di akhirat pahala. Nah, demikian nanti ya, kita sambung lagi ke waktu yang lain karena setelah ini masih ada guru kita Bapak Haji Walid. Apabila ada khilaf dan salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allah al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.